Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13. Kami akan menyampaikan teori tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Siva, Muhammad Reza, serta Yunus. Pembahasan yang pertama dari kelompok kami yaitu mengenai perubahan organisasi. Yang pertama ada perubahan organisasi. Organisasi pasti mengalami perubahan demi untuk mempertahankan daya tahannya dan juga mempertahankan tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus mengalami perubahan demi untuk ketercapaian tujuan organisasi dan juga untuk mempertahankan eksistensi dari organisasi itu sendiri. Perubahan bagi organisasi di mana manusia yang berada di dalamnya dilakukan oleh manusia. Penyebab perubahan organisasi. Penyebab perubahan organisasi terdapat 2 faktor. Yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang menyangkut internal organisasi. Contohnya perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja. Yang kedua ada faktor eksternal disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi. Contohnya regulasi pemerintahan, kondisi ekonomi, tindakan pesaing, serta lain-lainnya. Jenis perubahan yang pertama ada perubahan terencana. Upaya-upaya perubahan yang bersifat proaktif dan secara sengaja dilakukan organisasi. Mengapa disebut proaktif? Biasanya pengelola organisasi melakukan suatu perubahan terencana adalah dalam rangka mengantisipasi tentang yang bakal dihadapi organisasi di masa yang akan mendatang. Perubahan tidak terencana. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi, contohnya di sini adalah perubahan cara pandang tentang pekerjaan, perubahan penafsiran simbol-simbol dan pemaknaan dalam organisasi, perubahan politik internal organisasi, serta lain-lainnya. Aktor yang memainkan peran dalam perubahan menurut Berger 1994. Yang pertama ada agen perubahan atau change agents, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Dan yang kedua ada manajer perubahan atau change managers, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Lalu aktor yang memainkan peran dalam perubahan menurut Berger 1994 yang selanjutnya yaitu ada fasilitator perubahan atau change facilitator, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Yang selanjutnya ada penghalang perubahan atau change buffers, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Yang selanjutnya ada penentang perubahan atau change resistor, yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan. Lalu pembahasan yang kedua dari kelompok kami yaitu ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu aktivitas yang mengatur dan mendesain manajemen dan aktivitas-aktivitas kegiatan organisasi di dalam mencapai efektivitas organisasi. Pengembangan organisasi suatu metode sistematik tentang bagaimana organisasi menjalankan peran dalam suatu sistem sosial dan menganalisis data. Secara praktek, jabatan melihat kasus dan konsekuensi pada fungsi sebuah organisasi. Target sistem adalah pada perubahan. Individu merupakan instrumen pada perubahan pengembangan organisasi, menunjukkan suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas pemecahan masalah organisasi dan kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan eksternalnya.
dengan pertolongan konsultan-konsultan ilmu perilaku internal dan eksternal, menurut Gary and McLean. Karakter pengembangan organisasi. Yang pertama, terencana. Pengembangan organisasi adalah pendekatan berdasarkan data terhadap perubahan yang melibatkan semua unsur yang tercakup dalam perencanaan manajerial. Yang kedua, berorientasi masalah. Pengembangan organisasi berupaya menerapkan teori dan penelitian disiplin sejumlah disiplin termasuk ilmu perilaku untuk memecahkan berbagai masalah organisasi. Yang ketiga, mencerminkan pendekatan sistem. Pengembangan organisasi adalah pendekatan sistemik dan sistematik. Pengembangan organisasi merupakan cara untuk lebih mengaitkan sumber daya manusia dan potensi organisasi dengan teknologi, struktur, dan proses manajemennya. Ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang pertama, strategi terencana dalam mewujudkan perubahan. Yang kedua, harus berkolaborasi antara berbagai pihak yang akan kena perubahan. Yang ketiga, program pengembangan organisasi menekan cara-cara baru yang diperlukan dalam peningkatan perubahan. Tahap penerapan pengembangan organisasi. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur manusianya, peralatannya, bahan-bahan yang digunakan, bahkan situasi keuangannya itu sendiri. Tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis serta dievaluasi. Ada beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi kualitas elemen-elemen tersebut. Tahap pembaruan. Dalam organisasi, tahapan ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para penyelia. Kegiatan implementasi perubahan meliputi yang pertama perubahan struktur, yang kedua perubahan proses dan prosedur, yang ketiga penjabaran kembali secara tujuan, yang terakhir penjelasan tentang peran dan masing-masing anggota dalam organisasi. Tahap-tahap dalam proses perubahan dan pengembangan. Yang pertama ada proses perubahan. Dalam proses perubahan yang direncanakan bagaimana memulai, mengelola, dan menstabilkan perubahan, model Lewin sebagai berikut. Menciptakan motivasi untuk berubah. Individu diberi motivasi untuk meninggalkan sikap dan perilaku yang lama. Individu diajak tidak merasa puas, belajar bagaimana organisasi dengan kinerja terbaik untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada proses pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah perubahan dalam mengatur dan mengelola karyawan yang akan mengembangkan kompetensi, komitmen, dan koordinasi yang diperlukan. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan anggota-anggota organisasi melalui intervensi yang direncanakan dalam proses tenaga kerja, struktur, dan sistem organisasi menggunakan pengetahuan dan ilmu perilaku serta metode intervensinya. Perubahan merupakan pendekatan yang terprogram dan sistematik dalam mewujudkan perubahan dalam organisasi. Sasaran utama pengembangan organisasi adalah
Yang pertama ada peningkatan efektivitas organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Yang kedua, mengembangkan potensi para anggota organisasi menjadi kemampuan operasional. Dan yang terakhir ada intervensi dilakukan melalui kerjasama antara pihak pimpinan dengan para anggota organisasi untuk menemukan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan. Itulah materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.